Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Ferdiansyah dari Prodi Teknik Informatika Universitas PGRI Kanjuran Malang. Di sini saya magang di MBKM Dikti, yaitu tepatnya di startup Diginove, Sud Media X Diginove. Di sini kami dalam bentuk kelompok. Dan pesan-kesan saya terhadap magang di MBKM Dikti yaitu bisa mempelajari apa itu startup dan bisa lebih banyak menguasai dalam bidang membuat pengaplikasian. Dalam di Ginove ini kami magang itu ada melaksanakan 3 bulan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan melaporkan hasil kerja laporan saya bersama kelompok saya dalam waktu 1 bulan. Dan ini videonya. Berbeda dengan small business, mereka mengandalkan keuntungan internal perusahaan. Nah, ini disebut bootstrap. Makanya ini istilah-istilah gini jadi jargon-jargon baru sendiri nih, jadi apa? Istilah-istilah bootstrap. Bootstrap itu kan sebenarnya business as usual aja ya. Anda jualan tukang bubur di pinggir jalan, dia kan juga bootstrap, dia jualan bubur pakai dananya dia gitu. Iya kan? Tapi sekarang harus pakai kata-kata bootstrap gitu. Ya, inilah dunia startup itu karena masih baru di Indonesia, jargon-jargonnya terlalu banyak, akhirnya banyak diikuti tanpa basis pengetahuannya terkait dengan jargon-jargon tersebut tuh masih kurang kuat gitu. Kalau orang yang mengatakan bootstrap, bootstrap itu adalah dalam rangka dia bertahan untuk mendapatkan pendanaan venture capital. Ya, dia bertahan untuk mendapatkan pendanaan venture capital dia yang pertama. Kalau dia nggak masuk venture capital itu bukan startup. Gitu. Ya, bukan startup seperti versinya Silicon Valley ya. Maksudnya itu startup ya pada umumnya lah di masyarakat. Nah, ini yang paling penting, karakter founder. Ada penelitian dari Weizmann. Siapa namanya? Weizmann, profesor dari Harvard. Dia menulis buku namanya Founders Dilemma. Saya ngambil yang artikelnya dia saja. Dia menemukan bahwa founder itu punya 2 karakteristik. Oh, paling dari Bandung ke Medan gitu. Oh, pendek juga ya, pendek. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Jadi yang pertama dia modify dulu. Oh, rute gue modify dulu dong. Karena ternyata pendek-pendek. Lalu dia nanya lagi. Jadi selama penerbangan pendek itu, kamu tuh ngapain aja? Apa yang kamu butuhkan? Ya, gue mah nggak butuh kelas bisnis, kan cuma 2 jam terbangnya, maksimal 3 jam, apa bisa tinggal tidur gitu ya. Perlu entertainment nggak? Nggak perlu lah gitu, pakai headphone sendiri aja. Oke. Jadi dia kurang, apa yang dia eliminate? Pertama entertainment, karena ternyata masang TV di pesawat itu mahal. Ya, Garuda kan masang TV. Saya nanya, emang teman-teman selalu nonton TV di Garuda? Kan nggak juga ya. Jadi itu waste. Jadi entertainment dia kurangin, ya. Lalu dia tanya lagi, nggak perlu business class ya, nggak perlu lah. Kenapa? Karena business class itu menambah ruang kaki. Nggak akan ada business class, jadi terus dia nanya lagi, lu perlu makan nggak sih kalau cuma 2 jam, sejam itu? Aduh, nggak usah deh, kan kita bisa makan dulu sebelum sudah terbang gitu ya. Dan lagi makan pesawat tuh nggak enak mau gimana pun. Oke, ada bilang gitu. Dan udah deh, kalau ada mau makan tuh bisa langsung beli aja gitu ya. Jadi foodnya dia di-eliminate. Jadi tidak provided gitu ya. Nah, terus juga di sini dia lihat lagi gitu ya. Oke, ini dari sisi customer ya. Yang bikin mahal adalah itu. Ternyata nggak cukup bikin murah. Terus dia lihat lagi gitu ya, apa ya yang bisa ngurangin harga gitu ya. Atau malah kan gini, konsep bisnis adalah gini teman-teman. Kita kan bukan masalah gini ya. Ini garis BEP nih ya. Ini garis BEP. Break even point ya. Ada yang namanya revenue, ada yang namanya cost. Nah, bisnis itu ya bukan hanya berpikir meningkatkan revenue, bukan. Percuma kalau revenue naik, cost ikut naik, kan nggak cuan-cuan. Ini adalah profit nih. Aplikasi mobilenya, karena aplikasi mobilenya itu masih terlalu lelet dan orang-orang masih belum terlalu teredukasi gitu kalau mau mesan lewat platform. Terus existing alternatif yang lain adalah orang-orang sering mencari manual melalui sosial media ataupun mulut ke mulut. Nah, kalau yang existing alternatif ini sebenarnya kita juga lihat dari grafik ini Kak, yang kemarin waktu Kak Anggi
dari Switch Media jelasin kan ada itu kayak orang fase edukasi atau pertama kali dia muncul ide, dan menurut kami untuk pemesanan event organizer secara online ini masih fase edukasi atau belum ada yang pemain besarnya gitu, Kak. Jadi kalau misalkan kita sambil B2B dan B2C-nya juga, misalnya kita kan pendekatan melalui B2B, customer ke customer. Nah, sekalian kita edukasi kalau misalkan bisa masa event organizer melalui website, mungkin secara dan seiring kami mengembangkan website dan platform kami, lihat oh ternyata masa event organizer bisa lewat platform online gitu. Nah, untuk channel kami menggait customer kami bisa melalui konten Pinterest, karena di sana banyak konten rekomendasi website-website gitu. Terus melalui konten TikTok dan melalui Twitter. Untuk key metrics-nya kami bisa ngelihat dari website traffic, kunjungan customer kami di website. Validasinya harus dilakukan secara bertahap, yaitu nanti kita lihat ya, itu adalah kurang lebih mulai dari hipotesa inti dulu, baru ke hipotesa turunan, yang pada akhirnya itu akan berkorelasi dengan eksperimen yang sederhana ke eksperimen yang kompleks. Oke lah, misalkan balik lagi ke sini ya. Oke, PCR itu akurat, tapi kan PCR itu mahal gitu ya. Jadi kalau kita curiga, kita nih kena atau enggak, ya kita rapid antigen dulu lah. Kalau ternyata gejalanya mendukung ke sana, baru kemudian kita PCR. Kurang lebih logiknya seperti itu. Kurang lebih logiknya adalah, bisa nggak kita, karena eksperimen itu ada tingkat kesulitannya, tingkat kerumitannya, dan juga biayanya, ada yang satu rendah, yang satu tinggi, yang satu butuh waktu banyak, yang satu butuh waktu banyak sedikit gitu ya. Yang satu tingkat persiapannya lama, yang satu tingkat persiapannya lebih cepat. Nah, bisa nggak kita lakukan itu secara bertahap supaya kita nggak langsung blek harus melakukan sesuatu yang besar. Mirip dengan tadi konsep latihan ketika saya mau downhill tadi gitu ya. Nah, di sini saya menggambarkan dengan aktivitas ekstrim yang lain nih, panjat dinding gitu ya. Lean Startup atau Customer Development itu adalah fungsinya mirip dengan tali pengaman di proses panjat dinding ini. Jadi kalau teman-teman melakukan aktivitas product development, teman-teman coding, teman-teman setup server, segala macam gitu ya, itu kan aktivitas product development tuh. Itu ibaratnya teman-teman ini manjat dinding ke atas nih, manjat tebing ke atas. Semakin lama teman-teman melakukan itu, kalau gagal, semakin besar resikonya. Kalau teman-teman baru manjat 1 meter, kemudian gagal, paling teman-teman keseleo. Kalau teman-teman udah manjat 3 meter terus gagal, mungkin teman-teman udah mulai patah tulang. Kalau teman-teman naik 10 meter, kemudian gagal, mungkin teman-teman udah sekarat gitu ya, atau mati gitu ya. Nah, ini juga sama. Semakin lama kita alokasikan waktu untuk product development, kalau pada akhirnya produk itu gagal, maka semakin menyakitkan kerugian kita. Semakin menyakitkan kegagalan yang kita alami. Artinya apa? Kalau kita gagalnya, misalkan ruginya cuma 1 juta, 2 juta, mungkin kita masih encourage untuk terus. Tapi ketika kita pertama kali nyoba wirausaha, lalu kemudian... Terima kasih telah menonton video dalam pemateri di dalam startup di Diginov. Semoga semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.